Nabi kalau hal nyembelih kambing loh. Setiap di hari wafatnya Khadijah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing, bagi-bagiin kata Nabi untuk tetangga kerabat Khadijah, sedekahan biha dengan kambing itu sedekah atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Tiap hari wafatnya Khadijah. Hari wafat itu kita nyebutnya apa? Ngehol kan? Hadis ini hadis sahih Muslim. Nomor hadis 4464. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, khususnya kepada keluarga sahibul musibah, yakni keluarga almarhum orang tua kita Bapak Hamdani ya. Bapak Kamdani ya. Oh pakai K. Pak Kamdan. Bukan Hamdan ya, Wan. Oh, huruf H di logat pakai Jawa jadi Kamdan dia, Pak. Kamdan bin Haji Basar. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Kamdan bin Haji Basar. Sekaligus kita semua mendoakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan ganjaran pahala atas segala kebaikannya. Saat ini beliau diluaskan, dijembarkan di kuburnya, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi semoga ibu atau istri Pak Kamdan beserta anak-anak dan cucu-cucu beliau semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Karena terakhir sewaktu saya berkunjung ke rumah sakit Urip Sumoharjo, begitu saya ruqyah, memang sudah wayahnya tinggal dipasrahkan saja, tinggal menghitung hari. Makanya setelah 2 hari setelah ruqyah, beliau wafat meninggal dunia. Karena memang sudah wayahnya di usia ke-73 tahun. Di bonusnya sudah banyak. Kita nggak nyangka kalau usia beliau selanjut itu, Pak. Karena beliau itu kan awet muda. Kalau sudah pakai motor, kumisnya lagi hitam itu, Pak. Lihat, Peri aja kalah gantengnya itu, Pak. Peri aja kalah coba. Padahal Peri anaknya. Jadi nggak nyangka seusia itu beliau. Jadi memang jatahnya sudah sedemikian rupa. Begitu terbaring di ICU Rumah Sakit Urip Sumoharjo, sudah jauh berubah. Jadi tampak sangat lanjut usia. Dan ketika diruqyah seluruh tubuhnya memang sudah kosong. Artinya sudah menerima jalan pulang. Tinggal menjemput takdir ketentuan dari Allah Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua tinggal mendoakan. Kewajiban anak cucu yang ditinggalkan adalah senantiasa mendoakan. Saya hendak sampaikan bahwasanya hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati adalah doa dan permohonan ampun. Jadi seyogyanya kalau kita ingin memberikan hadiah untuk yang sudah wafat meninggal dunia, satu doa yang disertai dengan istighfar. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi kita dudukkan dulu soalnya, Pak. Hadiah untuk orang yang sudah mati itu bukan bunga papan. Bukan papan bunga. Karena papan bunga turut berduka cita itu hiburan bagi kita yang masih hidup. Jangan dikatakan sia-sia, Pak, nggak enak. Orang sudah keluar duit soalnya itu.
Cuman kalau dihitung-hitung duit, satu papan bunga itu kan setidak-tidaknya gopek itu. 500.000. Kadang-kadang kalau bunga papan berjejer, 100 aja umpama. 500 kali 100, 50 juta. Saya mah mending duitnya, Pak, daripada papan bunganya. Papan bunganya ngejedok di sana, paling banter seminggu tuh. Habis itu diangkut lagi sama pengusaha bunga papan itu. Sebentar sekali. Nah, di sini pun kita ingin garis bawahi. Ucapan di situ hiburan buat kita yang masih hidup. Termasuk kita sering nulis itu kan di grup WhatsApp doa. Doa itu kalau cuman tulisan nggak ngaruh dia. Makanya ayatul kursi kita pajang di rumah kita. Demit, jin, genderuwo, kuntilanak masih masuk, Pak. Karena tulisan, dia nggak takut sama tulisan loh. Tapi kalau ayatul kursi kita baca di rumah kita, nggak bisa masuk itu. Baca maghrib semalam nggak bisa masuk. Baca subuh, satu hari itu nggak bisa masuk. Bacakan ayatul kursi. Makanya penting kita itu mengucapkan dari doa kita itu. Bukan cuma menuliskannya. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang belagu, Pak. Mengucapkan selamat hari ayah. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Selamat hari ayah. Tapi mengucapkan itu di status WhatsApp, status Facebooknya, Pak. Yang ayahnya itu nggak baca, ayahnya nggak tahu, ayahnya nggak punya Facebook kok. Coba ngomong depan ayahnya itu, ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Apa kata ayahnya? Udah nak, nggak usah kakean cangkem kamu. Bapak ini belum ngudut dari pagi tadi, beli rokok dulu. Artinya kalau terucapkan, kita belum tentu mendapatkan konfirmasi yang memadai. Nah, maka dari itu, mesti kita ucapkan doa tersebut. Agar didengar oleh Allah dan dikabulkan. Yang berikutnya juga, bukan kijing yang manfaat hadiah buat orang mati itu. Walaupun kita ini belagak banyak duit, ngijing mahal-mahal pakai marmer, nggak ngaruh buat ahli kubur. Ini nggak ngaruh, Pak. Bahkan bisa berdosa, karena hukum asal ngijing nyemen kuburan itu makruh kalau tanpa sebab. Kalau sebabnya takut kerendam air, misalnya takut hilang, misalnya takut kebanjiran, Pak, kayak pemakaman kita di Wehu ini kan, di atas itu misalnya, nggak masalah di kijing, ada maksudnya. Tapi menjadi mubah ngijing itu kalau di tanah wakaf, kalau diizinkan oleh nazirnya. Kalau numpang di tanah orang, berarti minta izin sama tuan tanah. Jadi jangan sembarangan ngijing. Ngijing tanpa izin haram hukumnya. Malah berdosa. Menyengsarakan si ahli kubur. Nah, ini dengerin nih, Pak. Yang suka ngijing-ngijing kuburan itu. Kalau merasa nggak pernah beli tanah di situ, jangan sekali-kali ngijing. Bukan tanah kita itu. Kalau tanah wakaf ada nazirnya. Kalau tanah orang ada tuannya. Minta izin dulu kita. Saya ambil contoh misalnya, Nabi itu di marmer kuburnya. Kalau kita ngintip, kita ziarah tuh, kita ngintip dari lubang, oh makom Nabi. Itu kan di marmer, Pak. Di kijing lah bahasa kitanya. Mengapa makam Nabi di kijing? Karena Nabi dimakamkan di tanahnya sendiri. Nggak boleh izin sama siapapun. Nabi dimakamkan di kamar istrinya, Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Makanya pelajaran buat ibu-ibu di dalam ya, Bu. Kalau suami-suami meninggal, Bu, kuburin aja di kamar ibu sendiri. Enak aja kata emak-emak. Udah hidupnya disusahin, gua mati ditongkrongin. Sampai mati rumahnya, sampai kiamat rumahnya nggak laku dijual, Pak. Siapa yang mau beli rumah itu? Ya artinya kalau Nabi wajar dong di kamar istri. Dikijing, karena memang beliau orang mulia. Mungkin sahabat juga berebutan kalau mau, Pak, nampung Nabi dimakamkan di tempat mereka. Nah, ini kita garis bawahi. Boleh ngijing itu. Kalau di tanah kita sendiri. Jadi boleh di tanah wakaf kalau diizinkan oleh nazirnya. Makanya yang kaya-kaya sumbang saran. Jangan bikin kontrakan terus. Yang kaya-kaya itu belilah tanah buat kuburan. Makam keluarga. Sama kita mau ngijing. Nggak dosa, nggak haram. Karena mengapa itu tanah milik kita. Nah, di sini kita ingin garis bawahi yang sangat manfaatnya langsung sampai untuk ahli kubur itu adalah doa dan sedekah. Maka hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? As-shadaqatu ba'da dufna
sedekah setelah penguburan tawabuha ila thalathati ayyam, pahalanya sampai 3 hari. Makanya ada istilah 3 hari. Wasodaqatu fi thalathati ayyam yabqa tawabuha ila sab'ati ayyam. Sedekah pada 3 hari kekal pahalanya sampai hari ke-7. Wasodaqatu yaumas sabi', dan bersedekah pada hari ke-7 yabqa tawabuha ila khamsin wa isrina yauman. Sedekah pada hari ke-7, nah kayak malam ini nih, pahalanya kekal buat si ahli kubur itu sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa nih sumbang saran saja kepada keluarga ahli musibah habis nuju hari ini, dulunya lawek dulu Pak. Jadi jangan langsung 40 hari. Tapi bentuknya sedekahan saja gak apa-apa. Misalnya ngasih 10 anak yatim misalnya. Ngasih 10 fakir miskin. Atau ngirim ayam geprek ke pondok. Seneng santri Pak. Seneng. Santri itu ketemu ayam geprek kayak masuk surga dia Pak. Lo ayam geprek itu cuma 13.000 loh harganya. Kalikan 100, cuma 1.300.000. Udah mesem-mesem santri. Oh kalau zaman Wawan dulu masih nyantri Pak, numis enceng gondok sayur itu. Enceng gondok ditumis, tanya sama Wawan itu. Ketemu lauknya itu ya kalau ada undangan, kalau ada besekan, atau maling ayam tetangga pondok Pak. Emang nggak boleh maling itu, tapi saking jarangnya makan ayam tetangga diembat gitu, tetangga pondok. Walaupun santri-santri kita wanti-wanti lah, jangan sampai hilang ayam orang itu. Artinya sangat istimewa mereka kalau dapat lauk ayam itu. Jadi habis nuju hari salawe. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Wa minal khamsi wa isrina ila arba'ina yauman. Dan sedekah pada hari ke-25 kekal pahalanya untuk ahli kubur sampai hari ke-40. Wa minal arba'ina ila mi'ah, sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Wa minal mi'ati ila sanah, dan sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Wa minas sanati ila alfi yaumin, dan sedekah pada 1 tahun haul pertama ya, ila mi'ati yaumin, ila alfi yaumin, sampai 1000 hari. Artinya begini Pak, adanya istilah 3 hari, 7 hari, nyelawe, 40 hari, 100 hari, ngehol, 1000 hari, itu bukan karangan kita. Ada riwayatnya. Sedekah pada 1 tahun, haul yang pertama akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu kalau di kita hitungannya 2 tahun 9 bulan. Kendati pun kita ingin ngehol terus juga boleh. Nah keterangan ini tercantum dalam kitab Al-Hawilil Fatawi karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di juz yang kedua halaman 192. Maka dari itu tradisi kita yang bisa kita lakukan bukan karangan kita, bukan karangan kiai, tapi memang terkonfirmasi. Seberapa penting sih kita mendoakan orang yang wafat meninggal dunia itu? Memang apa yang dirasakannya di kubur itu? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Tidaklah mayit di kubur itu kecuali dipastikan ia seperti orang yang kelelep, timbul tenggelam. Ini hadis Nabi. Dinukil oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikutip oleh beliau dalam kitab Nihayatul Zen di halaman 281. Ketika dia seperti orang yang kelelep, timbul tenggelam, yang dibutuhkannya doa. Sekali lagi saya ulangi, yang dibutuhkannya doa dari siapa? Dari anak-anaknya. Di sini kumpul anak-anaknya Pak Kamdan. Dari anak-anaknya, dari teman-temannya. Di sini kumpul teman dan para tetangga. Dan dari karib kerabatnya. Di sini kumpul dari karib kerabatnya. Doa kita akan meringankan si ahli kubur yang bersangkutan. Kita tambahkan dengan sedekah. Maka lantas kemudian ada keterangan dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ibuku mati. Walam tus, nggak ada wasiat, nggak ada omongan, nggak ada pesan. Nah, jadi begini Bapak Ibu,
sedekahan atas orang yang sudah meninggal nggak perlu wasiat. Karena ada sih Pak yang ngomong kalau tanpa wasiat nggak boleh sedekahan, nggak perlu wasiat, nggak perlu omongan, nggak perlu pesan. Walam tus, dia tidak berwasiat apa-apa. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaatnya langsung kalau hari ini aku sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaqa anha. Ya, kata Nabi, sekarang sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 nih, Pak. Siapa sahabat ini? Namanya Sa'ad. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ayu sedekati afdol ya Rasul. Kalau gitu apa sedekahnya yang utama ya Rasul? Kata Nabi, sak'yul ma. Bagiin aja air minum. Nah, makanya nggak ketang, Pak. Air minum apa itu yang merek-merek baru itu ya? Nggak ketang air minum ini, Pak, bagiin. Beli air kemasan air mineral. Nggak kebeli air mineral, air sumur, direbus, Pak. Tambahin yang hitam-hitam itu. Apa namanya itu? Kopi ya. Ustadz, umpama air mineral nggak kebeli, mau ngerebus air, gas lagi habis, kayu bakar nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Air sumur nggak usah direbus. Tuang di teko, bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Orang nggak mau minum, Pak, takut anyang-anyangan nantinya. Ya pura-pura aja pokoknya, hidangin, nggak akan jadi penyakit. Ya artinya memang kalau sanggupnya cuma itu, hidangkan. Lebih dari itu apa? Wa it'amut ta'am, bagikan makanan, hidangkan makanan. Kalau ngidang ya Pak, cara-cara kita orang Lampung, Semendu, Ogan, Komering, Pak. Kebiasaan orang Sumatera dulu itu kan ngidang. Kalau ngidang itu haram, Pak. Dulu sudah diharamkan oleh Nabi. Kata Nabi, ini jenazah, longgarkan kepala dan kakinya. Selesai dari penguburan, selesai menguburkan Nabi, kemudian selesai mendoakan, Nabi pulang. Kata istri almarhum, mampir ke rumah saya nyembelih kambing. Boleh itu, Pak. Nyembelih kambing. Kalau hidangan terkait dengan keluarga baru saja meninggal dunia itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Ayo, cangkem-cangkem yang suka ngomong haram itu. Yuk, kok Nabi aja nggak mengharamkan? Loh, Nabi nyembelih kambing kalau haulan. Nabi kalau haul nyembelih kambing loh. Setiap di hari wafatnya Khadijah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing, bagi-bagiin kata Nabi untuk tetangga kerabat Khadijah. Sedekahan biha, dengan kambing itu sedekah atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Tiap hari wafatnya Khadijah. Hari wafat itu kita nyebutnya apa? Ngehol kan? Hadis ini hadis sahih Muslim nomor hadis 4464. Ini kebiasaan orang Lampung, kalau Sidi, Siti, Yai, Nyai, Akas, Tombay, apa nyebutnya itu? Meninggal dunia nyembelih kebo, Pak. Di Menggala itu nyembelih kebo. Mengapa sekarang banyak yang nggak nyembelih kebo lagi? Karena dibidah-bidahkan sih, diharam-haramkan. Sebetulnya yang nggak boleh oleh para ulama itu bukan sedekahannya. Yang nggak boleh itu maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Umpama di habis 7 hari, bank datang. Pasang merek di rumah ini. Rumah Pak Kamdan dalam pengawasan bank. Utang tahlil nggak dibayar misalnya, Pak. Itu yang nggak boleh. Atau ngutang-ngutang ke warung nggak kebayar. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya, Pak. Itu yang nggak boleh. Selagi longgar dan sugih ya nggak apa-apa. Loh, saya pernah loh ceramah di Padang Cermin, Pak. Selesai takziah begini yang datang itu sekira 300-400 lah, rame pokoknya, Pak, di Padang Cermin itu. Selesai takziahan, ada sekitar 10 orang balik lagi, Pak. Mulangin besek. Saya sudah suudon, Wahabi ini pikir saya. Nggak mau makan besek soalnya kan. Saya sudah suudon. Akhirnya ditanya oleh tuan rumah, mengapa dibalikin?
Oh ternyata Pak, pas dibuka di rumah beseknya itu ayam utuh 1 ekor. Yang model ingkung itu loh Pak. Begitu mau dicomot makan oleh anaknya, kata istrinya nanti dulu. Ini jangan-jangan punya Pak Kiainya ini. Ketuker sama punya kita. Kan biasanya kalau begitu punya kiainya tuh. Terpaksa Pak besek diikat lagi, bawain lagi, bawa. Takut ketuker. Ternyata yang balik ke tempat sahibul musibah bukan cuma dia, dengan 10 yang lain. Apa kata sahibul musibah? Enggak begitu. Emang semua besek itu isinya ayam utuh 1 ekor. Mapas Pak. Saya langsung ngebatin, tadi yang masuk bagasi mobil saya 10 ekor, 10 besek itu Pak. Berarti isinya 10 ekor dong. Itu bisa tahlilan lagi kita. Lah usut punya usut, ternyata yang tahlilan itu anaknya pengusaha kandang ayam. Ya dia panen 1 kandang, kata dia 1 kandang ini kita panen gak usah dijual, sedekahan atas ibu saya yang sudah wafat meninggal dunia. Bagus itu. Lah anak-anak yang sugih ingin sedekahan, itulah cara membalas jasa orang tua. Jangan pelit amat. Kan banyak anak itu mau nahlilin orang tua takut kerepotan, betul nggak ya? Kira-kira. Jujur nih Pak, banyak kan? Kayak repot, kayak keberatan. Duit segitu mah kalau buat modal usaha mampus. Nakar modal usaha dia. Pelit. Nah betul kata beliau, pelit itu namanya. Nggak mau sedekahan atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Ya kalau merasa kerepotan jangan, kadang-kadang begitulah kita. Sekedar sedekah untuk berbakti saja berat bukan main. Yang diributkan cuma harta warisan. Apa kata orang? Kalau kakak adik akur sampai tua, berarti mereka nggak punya warisan. Betul nggak kira-kira? Kalau kakak adik akur sampai tua, berarti nggak punya warisan. Karena nggak ada yang diperebutkan. Ya kalau kakak adik yang kandung itu nggak masalah, kadang itu bapak ibu. Yang masalah itu yang sebelahnya, manto yang kompor itu. Akhirnya jadi masalah kan begitu. Warisan yang diperebutkan. Jangankan kita yang awam-awam Pak, kita mah wajar loh orang awam, orang di bawah. Lah PBNU aja ribut gara-gara tambang. Ya nggak kira-kira? Yang penggede aja kadang ribut gara-gara jabatan, gara-gara tambang lah kita. Artinya pelajaran buat kita, sedekah atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Kendati pun begini, sedekah itu tidak hadiah untuk orang yang wafat itu tak semata-mata dalam bentuk makanan, boleh dalam bentuk yang lain, termasuk diantaranya bacaan Al-Quran. Wa yustahabbu ayyuqra'a say'un indahu minal Quran. Wa yustahabbu ayyaqra'a indahu say'un minal Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, alangkah baiknya Bapak Ibu dibaca di samping kuburan itu ayat atau surat Al-Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Kalau dihatamkan Quran semua itu lebih bagus lagi. Hataman di samping kubur itu Pak. Jangan di rumah, bagusnya di samping kubur. Kalau nggak kita baca di samping kubur, kita baca di rumah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Pak, membaca Al-Quran di samping kubur itu manfaat. Jadi jangan percaya sekarang kalau ada yang mengatakan baca Quran di kubur itu haram, jangan percaya. Yang haram itu begini Pak, orang baca Yasin di kubur haram hukumnya. Betul nggak kira-kira? Ya iyalah Pak, bunuh orang itu namanya. Orang baca Yasin di kubur haram lah. Orang baca Yasin kok di kubur? Harus jeli kan kalimatnya kan? Contoh lagi, peci hitam ngimamin sholatnya nggak sah. Yang pakai hitam bang pakai peci hitam marah semua. Ya kan betul itu. Peci hitam ngimami sholat nggak sah. Masa peci imamnya Pak, bukan manusia? Betul nggak kira-kira? Imam sholat masih ngerokok, sholatnya nggak sah. Ya iya dong. Masa sambil baca Fatihah kelepus kan begitu. Nah ini kan harus jeli kita kan. Balik lagi, baca Quran di kubur itu sunnah hukumnya, tidak haram. Ada sahabat baca Quran, dia nggak sadar kalau itu pemakaman Pak. Akhirnya dia mendekati Nabi, ya Rasul, aku sudah baca Quran di kubur. Kira-kira dosa enggak? Aku tahu itu kuburan, aku baca surah Al-Mulk. Apa kata Nabi?
Kamu pulang lagi ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Quran. Karena bacaan Quranmu mendatangkan keselamatan dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, juz yang kelima, halaman 289. Bagi kita yang suka baca Quran di kubur. Nah, nggak di kubur, kita baca di rumah. Nggak bisa Quran 30 juz, bacakan surat Yasin jadilah. Mengapa mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Cara jawabnya begini, Pak. Baca Yasin atas yang sudah meninggal dunia itu bukan perintah ustadz. Bukan perintah kiai, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin atas yang sudah meninggal itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maaf tuh kalau ada yang mengatakan baca Yasin untuk orang ahli kubur haram. Baca Yasin untuk orang yang sudah mati haram. Berarti dia mengharamkan Nabi loh, Pak. Ngelunjak itu namanya. Loh, Nabi yang perintahkan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Bagi kita yang mau mengamalkan. Bagi yang nggak mau mengamalkan juga, kita tak perlu underestimate. Masing-masing. Yang mau yasinan jalankan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Cocok nggak kira-kira, Pak? Nah, satu lagi nih, yang terakhir. 2 bagian saja. Di balik wafatnya Pak Kamdan adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya, kita pasti akan mati juga. Betul nggak kira-kira? Karena begini, Pak, usia manusia itu kelipatan 7, 0 sampai 7 usia anak. 7 sampai 14 menghafal paling baik. 14 sampai 21 efek bandwagon. Anak gampang ikut-ikutan. Makanya paling tepat dia dipondokkan, masukkan ke pesantren agar nggak ikut-ikutan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. 21 sampai 28 usia menikah. Makanya benar kalau kata orang itu, menikah paling cepat umur 21. Sebelum itu pernikahan dini. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan pun angkat tangan. Ini guyon-guyon. Febri nggak usah takut ya, Beb. Kan belum 28 Febri. Nggak usah takut. Itu guyonnya begitu. 28 sampai 35 usia bekerja. Kerja apa saja yang penting halal. Kerja apa saja yang penting halal. Kalau banyak tidaknya sudah takdirkan Bapak Ibu. Yang penting halalnya itu. 35 sampai 42 usia kaya. 35 sampai 42 usia kaya. Kalau di umur 35 sampai 42 kita kaya, insya Allah bakal kaya selamanya. Tapi kalau sudah kelewat 42, Pak, masih melarat juga, terima aja melarat ya, Pak. Ya itulah bagian kita, maksud saya. Enggak seneko-neko sih. Kita motivasi kita hidup begini aja, satu, Pak. Enggak saya yang kaya anak. Enggak anak yang kaya cucu nantinya. Enggak cucu yang kaya cicit. Enggak cicit yang kaya cangga. Pasti ada itu, pasti ada, percayalah. Jadi nggak perlu kemudian kita jadi putus asa dan membandingkan sama orang lain. Apa kata orang bijak? Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang dulu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun. Itu lebih adil bagimu. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu di masa lalu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun. Cocok gak kira-kira? Ya capek kita kalau membandingin diri kita sama orang lain. Lelah. Nggak ada habisnya saingan akan dunia ini, nggak ada habisnya. Syukur yang punya kita saja. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Saya nonton berita, Pak. Bini-bini bupati itu punya tas harganya 1 miliar, 2 miliar. Nah ibu-ibu ini, Pak, harga tas 200.000 aja. Beli di Shopee, senengnya bukan main. Ya kan bahagia itu soal rasa. Ada yang belum bisa bahagia, Pak, gara-gara belum bisa jalan-jalan ke Paris, Perancis. Nah, ibu-ibu ini tahun baruan cuman ke Mutun, senengnya bukan main. Artinya bahagia itu soal rasa ya. Nah, umur 42 sampai 49 usia tobat. Makanya yang belum tobat, kalau umur sudah 42 lewat, segeralah bertobat. Kalau umur 49 kelewat belum tobat juga, Pak, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
49 sampai 56 usia termatang manusia. Jadi kalau pengen tahu usia termatang manusia, itulah usianya. Jadi kiai kalau belum 49 belum matang, Pak. Jadi pejabat, mohon maaf betul, Pak. Bukan saya underestimate sama anak muda. Apalagi jabatannya tinggi ya, Pak. Bagusnya jangan di bawah 49, Pak. Pinter bisa pinter, tapi matang belum. Kayak saya ini, Pak, lagi dibeginiin kayak ustadz beneran, Pak. Tapi kalau kadang-kadang masih juga terpancing emosi, kan begitu? Karena belum matang emosi ini. Usia masih di bawah 49. Berarti masih muda nih saya, Pak ya. Umur 56 sampai 63, usia ajal. Nah ini harus kita tandain. Kalau umur sudah 56, nggak lama lagi mati itu, Pak. Percaya, Pak. Harus siap-siap. 63 sampai 70, panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. Makanya Pak Kamdan ini sudah 73, masuk dalam kategori benar-benar panjang umur. 77 kelewat nggak mati-mati, malaikatnya lupa. Nah, awas tuh yang umurnya udah 78. Biasanya malah nggak mati-mati biasanya. 80, 90 nggak mati-mati. Terpaksa diyasinkan. Meyasinkannya itu tujuannya bukan mendoakan agar dia cepat mati, bukan, Pak. Untuk ngingetin Israel. Apa kata Israel? Untung lo yasinin, ingat gua, kata dia. Maka dicabut nyawanya. Artinya kita semua pasti akan mati. Pilihan kita dalam hidup bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup mati husnul khotimah. Masih husnul khotimah juga yang tahu rahasianya cuman Allah, Pak. Ada preman mati di masjid, ada ustadz mati di pemandangan. Tahu pemandangan nggak sih? Jangan pura-pura nggak tahu, Pak. Saya aja nggak pura-pura, Pak. Saya tahu pemandangan. Saya 3 kali loh, Pak, ceramah di pemandangan. Pinter juga cewek-ceweknya pakai kerudung gitu ya, Pak. Habis ceramah minta nomor WA semua lagi, Pak. Waduh, laku banget kalau di sono ya. Jadi ada ustadz mati di pemandangan, ada preman mati di masjid. Ya belum tentu. Itu payah itu ustadz mati kok di pemandangan. Mending preman tuh mati di masjid, belum tentu, Pak. Ustadz mati di pemandangan, ternyata lagi dakwah. Lagi dakwah dipeluk cewek, serangan jantung, Pak. Lah mati husnul khotimah, mati lagi dakwah itu, Pak. Anak ada preman mati di masjid, apalagi sholat, bukan maling ampli. Kesetrum, matilah dia akhirnya. Kan belum tentu, kan? Nah, setidak-tidaknya kalau kita nggak bisa mati husnul khotimah, kita mati dalam keadaan sudah bertaubat. Wa taubatan qoblal maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Nyawa masih di kaki, Pak, taubat masih diterima. Nyawa sampai udah, tobat masih diterima. Nyawa sampai di kerongkongan, itulah batas akhir bertobat. Semoga kita semua Allah berikan kesempatan untuk bertobat. Amin. Baik, demikian apa yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya saja, ambil baiknya saja.